Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya contoh yang kelima, bumi datar. Ini juga jadi perdebatan panjang. Kemudian yang jadi masalah itu malah pakai dalil-dalil Al-Quran dengan sains dikonfrontasikan. Padahal mau tahu bumi datar atau bulat, ya teliti sajalah. Jangan seperti yang diceritakan oleh Francis Bacon. Para pemuka agama bermusyawarah ingin tahu berapa sih jumlah gigi seekor kuda itu. Akhirnya mereka membuka literatur. Berbagai macam literatur dicari. Ini gigi kuda ini berapa jumlahnya. Ya, setelah berminggu-minggu tidak dapat, akhirnya diputuskan bahwasanya gigi seekor kuda itu adalah misteri di dunia yang tidak ada yang tahu. Ya, akhirnya ada seorang pemuka agama yang muda membawa kuda masuk ke dalam situ, kemudian dilihat, dibuka, dihitungi giginya. Oh, giginya sekian. Akhirnya apa? Yang pemuka agama yang tokoh yang muda ini dipukuli habis-habisan. Untuk urusan ini serahkan aja kepada sains. Nah, nanti bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran? Ya difahamilah. Misalnya apa? Ini yang sering dijadikan alasan, dan memang ahli tafsir itu ya berbeda-beda dalam menafsiri. Tapi jangan sampai kita katakan yang berbeda penafsiran itu kafir atau sesat gara-gara menentang Al-Quran. Tidak. Tapi ini masalah penarikan kesimpulan. Misalnya ayat ini sering dijadikan alasan bahwasanya bumi itu datar. Ini watarol ardo barizatan, dan kalian melihat bumi itu barizatan, datar. Nah, jelasin di sini ya. Nah, apa maknanya datar di sini? Misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan datar di sini maknanya adalah la binaa wala syajar. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, yakni pada hari mahsyar, hari dikumpulkannya manusia itu bumi dibikin tidak ada bangunan dan pepohonan. Ya. Apakah buminya sama dengan sekarang? Allahu a'lam. Yang berikutnya sering dipakai alasan itu adalah ayat ini, surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Tidaklah telah kami jadikan bumi itu mihada. Mihadan itu maknanya hamparan. Nah kan datar kan berarti. Nah itu kan masalah kesimpulan. Kalau difahami letterlek hamparan ini berarti datar. Nanti di sini ada ayat misalnya. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'aini hami'ati wa wajada 'indaha qauma. Ya, surah Al-Kahfi. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Jadi apakah betul matahari itu masuk ke dalam laut yang berlumpur hitam? Ini kan masalah penglihatan. Apakah salah ayatnya? Ya enggak. Ya, karena kalau sampean ada di pinggir laut pas lagi matahari terbenam, yang sampean lihat mataharinya itu terbenamnya masuk kemana? Ke laut kan? Jadi tidak keliru, tidak keliru. Sama ketika kita punya benda yang lurus begini, kita masukkan ke air, kelihatannya lurus atau bengkok? Yang terlihat bengkok. Tapi apakah bisa disimpulkan bendanya itu bengkok? Tentunya tidak. Jadi ini bicara, ya kalau saya melihat bicara ini kelihatannya. Coba ini kalau dilihat garis merah ini apakah bulat ya? Apakah lingkaran ataukah garis yang mirip lurus? Garis merah ini. Garis merah ini sebetulnya kalau saya membuat ini adalah lingkaran. Lingkaran dengan diameter 80 inci. Nah, kalau yang kecil begini lingkarannya nih. Tapi kalau diameternya diperbesar 80 inci, mirip garis lurus, mirip datar.
Kalau datar itu kan bidang ya. Kalau ini garis lurus. Nah, bumi itu diameternya 12.742 km. Kalau 80 cm saja kita lihat, 80 inci ini kelihatannya sudah lurus. Apalagi kalau sampai 12.000 km lebih. Tentunya yang kayak bulat itu atau elips itu tentunya kelihatannya memang datar. Makanya di sini dikatakan ya, tarol ardo barizatan. Kalian melihat bumi itu memang datar. Ya, kalau kita melihat bumi itu bulat justru bermasalah. Karena bumi kelihatannya tidak bulat. Tapi apakah kenyataannya itu bulat atau tidak, itu sains lah. Ya, dan ilmu itu berkembang, insya Allah begitu. Saudara-saudaraku sekalian yang